Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfianullah, saya dari kelas 2 Tarjamah. Ingin menjelaskan mengenai metode penerjemahan Arab Indonesia yang berorientasi pada keakuratan TSU. Baik, untuk metode penerjemahan Arab Indonesia yang berorientasi pada keakuratan TSU, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari metode dan penerjemahan itu sendiri. Yang pertama, metode dalam Kamus KBBI dijelaskan, yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, arti dari penerjemahan itu sendiri adalah proses memindahkan pesan yang telah diungkapkan dalam bahasa sumber atau BSU ke dalam bahasa lain atau BSA. Maka dari itu, pengertian dari metode penerjemahan adalah cara yang digunakan oleh seorang penerjemah saat menerjemahkan suatu BSU agar dapat memindahkan pesan dari BSU tersebut ke dalam BSA. Untuk metode ini terbagi ke dalam 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama adalah kata demi kata atau yang disebut dengan KDK, yang kedua harfiah, yang ketiga setia, dan yang terakhir adalah semantik. Penjelasan yang pertama mengenai metode kata demi kata atau KDK. Yang pertama adalah arti kata dalam metode ini terletak langsung di bawah TSU. Maksud dari penjelasan pernyataan ini adalah karena penerjemahan ini dilakukan per kata, sehingga seorang penerjemah meletakkan arti kata tersebut langsung di bawah kata dari sumber kata dari teks sumbernya itu. Yang kedua, pada umumnya diterjemahkan di luar konteks dikarenakan diterjemahkannya per kata, dan kita ketahui bahwa struktur dalam bahasa sumber yakni bahasa Arab dan struktur dari bahasa sasaran atau bahasa Indonesia itu berbeda. Dapat dipahami bahwa dalam bahasa Indonesia, susunan dalam sebuah kalimat itu diawali dengan subjek, predikat, objek. Sedangkan dalam bahasa Arab, biasanya si pekerjaan dulu atau fiil dulu terlebih dahulu, baru fa'il. Maka strukturnya pun antara kedua bahasa tersebut, yakni bahasa sumber dan bahasa sasaran, memiliki perbedaan. Sehingga apabila diterjemahkan kata demi kata, susunannya belum sempurna atau tidak sesuai, sehingga agak sulit jika dipahami secara kata demi kata ini. Selanjutnya biasanya digunakan oleh para pemula, karena dalam penerjemahan ini dibutuhkan kamus, sehingga para penerjemah ini hanya dapat mengandalkan kamus untuk menerjemahkan ini, sedangkan mereka belum cukup memahami mengenai makna dari kalimat tersebut, dari susunan kalimat tersebut. Biasanya para pemula ini menggunakan metode ini agar dapat memahami arti sebuah kata yang kemudian dapat disusun kembali menjadi sebuah kalimat yang efektif. Selanjutnya biasanya diterapkan di pesantren tradisional sebagai strategi agar santri memiliki perbendaharaan kosakata yang banyak. Biasanya di pesantren tradisional, dalam mempelajari suatu kitab kuning, para kiai memberikan pelajarannya tersebut dengan cara atau biasa disebut dengan logat, yakni diterjemahkan secara per kata, lalu beliau menjelaskan kembali maksud dari kata-kata tersebut, karena
biasanya susunan kata-kata tersebut jika disusun secara metode ini belum dipahami. Contohnya dalam kalimat ini, faslun, fasal, furudul gusli, fardu mandi, isnani, 2. Nah, maka dari itu, tujuannya adalah agar para santri tersebut dapat memahami arti dari faslun itu apa artinya, lalu furudul gusli itu apa artinya, dan isnani itu apa artinya, seperti itu. Untuk contoh yang lain seperti dalam kalimat indi salah satu kutubin. Indi saya mempunyai salah satu tiga kutubin buku. Maka dapat dipahami secara keseluruhan itu saya mempunyai 3 buku. Namun jika dipisahkan bisa jadi pemahaman menjadi indi di sisiku karena biasanya indi tersebut diterjemahkan dengan kata di sisiku salah satu 3 kutubin buku. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah saya mempunyai 3 buah buku. Selanjutnya digunakan untuk kegiatan pra penerjemahan atau analisis dan tahap pengalihan. Maksud analisis dari di sini adalah agar mengetahui bagaimana kedudukan kata tersebut dalam kalimat dan apa arti dari kata tersebut. Selanjutnya adalah metode harfiah. Yang pertama, metode ini mengharuskan penerjemah mencari padanan konstruktif gramatikal yang terdekat dengan TSA. Jadi dalam metode ini, si penerjemah itu harus memahami padanan yang sesuai dari bahasa sumber tersebut ke dalam bahasa sasaran. Meskipun sudah mencari padanan, tetapi tersambung dengan pernyataan yang kedua, ini masih terpisah dari konteks. Jadi dalam padanan ini belum masuk ke dalam konteks secara sepenuhnya. Dalam artian sudah dicarikan padanannya, namun belum masuk ke makna dari kalimat tersebut. Selanjutnya digunakan pada tahap awal atau pengalihan. Tahap pertama tadi digunakan untuk tahap pertama yang kata demi kata tersebut digunakan untuk proses analisis. Sedangkan pada tahap ini untuk proses pengalihan atau penerjemahan mengenai tingkat selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah metode setia. Dalam metode setia ini sudah ada reproduksi makna konstekstual, tetapi masih dalam batasan struktur gramatikal. Maksudnya, si penerjemah sudah memahami makna dari suatu susunan kata atau konteksnya sudah masuk, tetapi masih menerjemahkan atau masih mempertahankan struktur gramatikal. Yang kedua adalah biasanya digunakan pada tahap awal pengalihan atau mementingkan penunjukan struktur gramatikal dan kultural dari TSU. Contohnya adalah biasanya pada tahap ini maknanya sudah didapat, namun si penerjemah masih menerjemahkan sesuai dengan struktur gramatikal. Padahal sebenarnya maknanya sudah tersampaikan. Contohnya dalam kata huwa katsirur romad, dia dermawan karena banyak abunya. Nah, padahal dalam kata katsirur romad ini sudah dapat diterjemahkan oleh si penerjemah itu dengan kata dermawan. Namun ia masih mempertahankan arti dari struktur gramatikal dalam teks tersebut, yakni banyak abunya. Dia dermawan karena banyak abunya. Nah, yang ketiga adalah beberapa penerjemahan teks keagamaan masih menggunakan metode ini. Mungkin kita ketahui bahwa beberapa penerjemahan seperti penerjemahan hadis, penerjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh beberapa penerbit masih menggunakan metode penerjemahan ini. Selanjutnya yakni penerjemahan semantik.
Penerjemahan ini lebih luas dan fleksibel dibandingkan metode-metode sebelumnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mengandung unsur estetika teks sumber dan masih dalam batasan makna yang wajar. Maka dari itu dapat dipahami bahwa dalam metode ini penerjemahannya itu lebih fleksibel atau lebih luas dalam artian disesuaikan dengan teks sasarannya tersebut atau disesuaikan dengan bahasa Indonesia dengan estetikanya, tetapi masih dalam batasan makna yang wajar. Artinya makna yang disampaikan dalam TSU tersebut masih dapat dipahami dalam teks sasarannya. Oleh karena itu, metode ini direkomendasikan oleh para ahli teori para penerjemahan dikarenakan lebih luas dan dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, terutama dari pembaca dari teks sasarannya itu. Selanjutnya, untuk contoh dari kalimat tersebut adalah dalam kalimat ini. Contoh kalimat dari kata demi kata yaitu ikhtar minal batil arba'ati ma yunasibu madlulaya kalimati. Jika diartikan satu persatu atau dalam bahasanya memakai logat, yakni yakhtar, pilihlah minal ajwabati dari jawaban-jawaban al-arba'ati yang 4 ma yunasibu apa yang sesuai adlulayil kalimat dengan maksud dari kalimat. Namun jika digabungkan maka terdengar agak kaku. Contohnya yakni pilihlah dari jawaban yang 4 apa yang sesuai maksud kalimat. Nah, seharusnya jika diartikan dengan pemahaman yang baik, yakni pilihlah jawabannya sesuai dengan maksud kalimat di antara 4 pilihan berikut. Sedangkan untuk contoh dari harfiah sendiri, yakni dari kalimat yu'ti al-waladu zakat al-fitri li'annahu ahadun min mustahiq zakat. Untuk penerjemahan ini, para penerjemah yang menggunakan metode ini sudah tidak lagi mengartikan al-waladu itu dengan anak laki-laki, tetapi diartikan dengan anak yatim, dikarenakan dapat dilihat dari kalimat selanjutnya, yakni ada keterangan zakat fitri dan mustahik zakat, di mana seorang anak yang diberi zakat fitri dan ia termasuk mustahik zakat, yakni salah satunya adalah anak yatim. Maka dapat diterjemahkan anak laki-laki tersebut diberi zakat fitrah karena ia merupakan salah satu dari para orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan yang selanjutnya contoh dari metode setia dalam kalimat zalikal kitabul la raiba fi. Penerjemahannya adalah seperti berikut, yakni kitab ini tidak ada keraguan padanya. Adanya penulisan kitab ini itu sebagai mempertahankan arti literalnya. Padahal sudah diketahui bahwa maksudnya adalah Al-Quran. Sehingga dalam penerjemahan Al-Quran, beberapa penerbit tertentu sering mencantumkan seperti ini. Kitab ini dalam kurung Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Jadi si penerjemah ini masih mempertahankan arti dari struktur gramatikalnya itu, yakni kitab ini. Padahal sudah diketahui bahwa maksud dari kitab ini adalah kitab Al-Quran. Karena penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Contoh terakhir yakni contoh dari metode semantik, yakni dapat dilihat dari kalimat ra'aitu ghadan faran yaktubul qauma 'alal minbari. Di sini sudah terdapat yang namanya estetika dalam teks sumber, atau untuk memahami ini perlu kita
mempelajari mengenai ilmu balaghah. Seperti contohnya dalam kata Gordon Fallon di sini, tidak diterjemahkan sebagai singa saja, tetapi diterjemahkan dengan istilah sang singa, karena di sini sudah dipahami makna bahwa maksud Gordon Fallon ini bukan singa secara harfiah, ya, tetapi dipahami bahwa Gordon Fallon ini maksudnya adalah orang yang berani. Karena sangat mustahil jika artikan dengan singa secara harfiah, tetapi kata selanjutnya yakni yaktubul qauma 'alal minbari itu menunjukkan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ini khutbah di depan mimbar, di atas mimbar. Maka dapat diartikan saya melihat sang singa sedang berpidato di atas mimbar di hadapan suatu kaum. Maka dari 4 penerjemahan tadi dapat diketahui bahwa penerjemahan semantik itu lebih luas dan lebih fleksibel, serta mengandung unsur estetika teks sumbernya, sehingga dapat dipahami secara sesuai, dapat dipahami pesan dari teks sumber tersebut. Baik, mungkin untuk penjelasan mengenai metode penerjemahan yang berorientasi pada keakuratan teks sumber itu secara garis besarnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu yakti bi ibadi wafiroh liwalahu fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.